Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi bersama dengan kami channel Bukit Moria Ministry yang akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Dan juga kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Supaya juga orang-orang lain boleh merasakan lewat channel ini, boleh mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu sedang terkasih, kita kembali tentang pengajaran pengantar Alkitab bagian yang ketiga. Ya, kita sudah belajar tentang Kejadian, kita sudah belajar tentang Keluaran, kita masuk bagian yang ketiga yaitu Kitab Imamat. Ya, ini perlu sekali kita pelajari Kitab Imamat ini. Bapak Ibu terkasih, Kitab Imamat ini menjadi buku panduan untuk para imam dan juga orang-orang Lewi. Ya, kalau kita lihat kitab ini, kitab kata imamat ini diberikan oleh para rabi Yahudi, ya, kata imamat, ya. Jadi kata ini diberikan oleh para rabi Yahudi. Kitab imamat ini juga menjadi buku pedoman bagi orang-orang Ibrani, ya, orang-orang Israel. Ini penting, buku yang sangat penting buat mereka, ya. Bahkan dalam kitab Ibrani kata imamat ini diambil dari kata pertama. Ya, kalau kita belajar dari kata pertama yang muncul ya di dalam Imamat pasal pertama ayat yang pertama. Ya, kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa Tuhan memanggil Musa dari kemah pertemuan, ya. Jadi kata Tuhan memanggil. Nah, kata imamat ini merupakan perpaduan antara kitab Ibrani dan juga kitab Yunani, di mana kitab ini diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani. Jadi sering disebut dengan namanya istilahnya Septuaginta, ya. Jadi kata ini menjelaskan bahwa kata imamat itu diambil dari Kejadian pertama, dari kitab Imamat yang pertama ayat yang pertama, ya. Kalau kita lihat tentang para imam dan suku Lewi ini perlu kita lihat sebentar. Para imam dan Lewi ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah orang-orang yang khusus dipakai oleh Tuhan, ya. Kalau kita lihat ini Imam Harun, ya, Imam Harun adalah imam besar pertama di Israel. Ya, imam besar pertama itu dalam Keluaran 27 ayat 21 bahwa Harun yang menjadi dulu pendamping dari Musa, ini menjadi dipakai Allah menjadi pelayan Allah sebagai imam besar. Dan keturunannya juga, artinya keturunan daripada Harun ini harus melayani umat-umat Israel, ya, menjadi pelayan Tuhan. Dan kita lihat juga bahwa Allah mengangkat imam-imamnya dari keturunan Lewi, ya. Jadi imam itu harus berasal dari keturunan Lewi. Di luar keturunan Lewi tidak bisa mengambil bagian di dalam pelayanan, khususnya di kemah suci, di bait Allah. Ya, tugas mereka kalau kita lihat itu mempersiapkan kurban. Jadi para imam itu mempersiapkan kurban dan juga dikatakan membersihkan tempat kudus, membersihkan tempat ibadah, ya, membersihkan kemah suci. Jadi segala sesuatu pernik-pernik yang ada di sana itu tugasnya para imam, ya, termasuk juga menyediakan minyak, ya. Semuanya yang ada berhubungan dengan kemah suci itu tugas daripada imam. Yang kedua juga mempersembahkan kurban, ya. Jadi mereka yang mengambil bagian untuk mempersembahkan, untuk membakar kurban ini, untuk mengadakan upacara pembakaran kurban, ya. Jadi para imam ini, dan para imam juga masuk di dalam imam besar, ya. Imam besar ini adalah imam yang masuk ke ruangan Maha Kudus, ya. Ke ruangan Maha Kudus ini khusus ruangan tertentu, ruangan khusus yang untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Biasanya orang yang masuk ke sana ini harus benar-benar kudus suci. Biasanya ada tali yang diikatkan, bahkan ada lonceng. Ketika lonceng itu masih berbunyi, berarti imam besar yang di ruang Maha Kudus ini masih hidup. Tetapi kalau sudah mati, dia harus ditarik dengan tali yang diikatkan tadi, karena tidak boleh ada yang masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi ini yang menjadi tugas para imam dan keturunan Lewi, ya, khususnya untuk melayani Tuhan. Tema dan judul dari kitab imamat ini kita belajar yang pertama itu adalah Levitikus, yaitu kitab ini artinya berhubungan, sehubungan dengan orang-orang Lewi, tugas para Lewi, ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Lewi ini.
Yang kedua juga kitab ini dikatakan bahwa dari bahasa Ibrani yaitu Yikra, artinya and he called. Artinya apa? Tuhan memanggil, dia memanggil. Itu tadi kalau kita lihat Ibrani 1 ayat 1 ini ya. Dikatakan juga kitab Imamat ini berbicara the book of worship, artinya buku penyembahan. Buku penyembahan ini tentang mengatur bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana bangsa Israel menyembah Allah, bagaimana orang yang menyembah Allah. Ini mengatur tata cara untuk menyembah Allah. Bahkan buku ini juga dikatakan the book of holiness, artinya buku kekudusan, penuntun buku untuk kekudusan ya. Jadi di sini mengatur tentang bagaimana supaya memiliki hidup kudus, baik para imam bahkan juga bangsa Israel ya. Jadi ada beberapa hal, ada yang ada judul ini ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 yang saya sebutkan di sini ya. Kita coba belajar tentang penulisan kitab Imamat ini. Kalau kita lihat penulisan kitab Imamat, ada penulis, ada juga tahun, dan ada yang namanya tempat. Penulis ini kita jelas tahu bahwa ada penulis kitab Pentateuch 5 kitab, yaitu termasuk Imamat ini, yaitu ditulis oleh Musa. Ya, Musa sendiri yang menulis. Tahun penulisan ini ditulis sekitar tahun 1430 sebelum Masehi. Ya, sekitar tahun ini. Tempat penulisan ini mereka itu dituliskan, kitab ini dituliskan yaitu di padang gurun. Ya, di mana bangsa ini berada dalam mengembara perjalanan mereka untuk menuju Kanaan. Ya, berada di tempat di mana di semenanjung Sinai, ya daerah sanalah. Nah, kitab ini ditulis oleh Musa. Ya, tujuan daripada kitab, Bapak Ibu saudara terkasih, pesan utama dari kitab Imamat ini adalah kekudusan. Ya, berbicara tentang kekudusan. Makanya ada tema tadi the book holiness. Ya, the book of holiness artinya berbicara kitab kekudusan. Ya, kitab kekudusan. Kalau kita lihat memang kata kekudusan dalam kitab Imamat ini disebut sebanyak 152 kali, melebihi kitab-kitab yang lain. Ya, banyak sekali tentang dituliskan kata kekudusan, kudus ya. Jadi dalam kitab ini berbicara tentang kekudusan ya. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita lihat ayat kunci, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Bagaimana Allah yang kudus ini? Bagaimana kita menghampiri Allah yang kudus ya. Dari kitab ini, tujuan penulisan kitab Imamat ini kita akan belajar yang pertama itu yaitu instruksi hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, instruksi hubungan pelayanan dengan Allah. Instruksi yang ketiga yaitu instruksi hubungan manusia dengan makanan. Ya, kalau kita lihat instruksi hubungan manusia dengan Allah ini yaitu bagaimana manusia untuk menghampiri Allah. Kalau kita tahu manusia jatuh di dalam dosa, tidak bisa menghampiri Allah. Bagaimana mereka datang untuk menghampiri Allah? Yaitu ada yang namanya membawa korban persembahan untuk menyucikan manusia ini, untuk boleh dapat menghampiri Allah. Itu ada korban-korban yang dibawa oleh bangsa Israel. Dan itu kita tahu itu diatur oleh Allah sendiri. Ya, diatur oleh Allah sendiri. Korban yang dibawa yaitu korban yang tidak bercacat dan korban yang tidak bercela. Ya. Kalau kita lihat juga hubungan instruksi antara hubungan dengan pelayanan dengan Allah, ini adalah berbicara tentang kehidupan para imam ya yang ada di kemah suci. Bagaimana kehidupan orang yang melayani di kemah suci, khususnya imam-imam ini. Ya, hidup mereka bagaimana itu diatur di dalam kitab Imamat ini. Tata cara melayani, bagaimana upacara melayani, ya, bagaimana cara membawa korban persembahan, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana cara mengorbankannya. Ya, itu lengkap semua ditulis di sana. Ya, jadi instruksi itu peraturan para pelayan Tuhan dengan Allah di bait suci. Yang ketiga ini instruksi tentang yang berhubungan dengan manusia dengan makanan.
Di dalam kitab imamat ini diatur makanan yang haram, yang tidak boleh dimakan, dengan makanan yang boleh dimakan, yaitu makanan yang halal. Ini Tuhan atur semua. Berbicara halal dan haram ini berbicara apa? Berbicara makanan yang bersih dan makanan yang tidak bersih yang dapat dikonsumsi oleh bangsa Israel. Ya, ini berbicara tentang instruksi. Jadi tujuannya untuk instruksi hubungan manusia dengan Allah, hubungan para pelayan dengan Allah, instruksi hubungan manusia dengan makanan. Itu diatur di dalam kitab imamat ini. Ya. Kita lihat garis besar kitab imamat ini. Kalau kita lihat kitab imamat yang pertama itu berbicara tentang kurban dan kekudusan umat. Itu pasal yang pertama ayat 1 sampai pasal 16, ayat yang ke-34. Ya, yaitu kurban dan kekudusan. Ini berhubungan antara kurban. Kalau mereka bawa kurban, mereka dapat hidup kudus. Ya. Kalau mereka melakukan dosa, mereka harus membawa kurban. Ya, ini. Jadi manusia yang berdosa dikuduskan untuk menyembah Allah yang kudus. Ya, kekudusan itu tujuannya apa? Untuk menguduskan umat Allah untuk dapat menghampiri atau menyembah Allah yang kudus. Karena tanpa kekudusan setiap manusia tidak dapat menyembah Allah yang kudus. Maka peraturannya adalah membawa kurban. Itu dituliskan dalam pasal 1 sampai pasal 16. Kalau kita lihat ini ada kurban, ada juga yang namanya keimamatan, yaitu cara para imam mempersembahkan kurban, bahkan juga dikatakan penyucian. Ya, ada di sana dibahas dalam kitab bagian yang pertama ini, garis besar yang pertama ini. Garis besar yang kedua yaitu umat Allah yang kudus. Ketika umat Allah sudah dikuduskan artinya disingkirkan. Dikuduskan apa? Dikhususkan, dipisahkan, itu ya. Itu di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 27 ayat 34. Jadi bangsa Israel ini bangsa yang dikuduskan. Sama dengan gereja adalah gereja umat Allah yang dikuduskan, yang dipisahkan dari dunia. Ya. Kalau kita lihat ke bagian yang kedua ini, umat Allah menjalani kehidupan yang kudus. Umat Allah harus hidup dalam kekudusan. Diatur, dibuat cara-cara bagaimana kita untuk dapat hidup di dalam kekudusan. Kalau kita lihat ini dibahas di sana yaitu umat Allah, dibahas juga para imam, hidup para imam untuk kudus, para umat Allah untuk kudus bagaimana, bahkan hari raya yang harus diperingati oleh bangsa Israel. Ya, bahkan juga ada yang namanya tanah. Ya, jadi lengkap sekali berbicara tentang kitab imamat ini. Ini makanya dikatakan ini menjadi kitab pedoman. Ini menjadi kitab penuntun untuk bangsa Israel. Kita belajar tentang ringkasan. Kita akan lihat ringkasan dari kitab imamat. Yang pertama itu yaitu bagaimana untuk hidup kudus. Ya, di dalam kitab imamat ini dibahas bagaimana caranya supaya umat dapat hidup kudus, yaitu melalui korban persembahan dan yang dikorbankan oleh para imam. Jadi umat Allah membawa korban persembahan yang tidak bercela dan itu dikorbankan oleh siapa? Oleh imam. Ini cara untuk bagaimana manusia dapat hidup kudus, bagaimana umat Allah untuk hidup kudus. Yang kedua, apa yang harus kudus? Ya, apa yang harus kudus? Harus kudus artinya semua aspek di dalam hidup manusia, semua aspek di dalam umat manusia, umat Allah ini harus kudus. Ya, semuanya harus kudus. Diatur oleh Allah sendiri. Bahkan dari segi makanan, bagaimana haram dan halal itu diatur semua oleh Allah di dalam kitab imamat. Yang ketiga, siapa yang harus dikuduskan? Siapa yang harus dikuduskan? Yang harus dikuduskan adalah semua orang. Semua orang. Umat Allah semua harus kudus. Ya. Bahkan yang keempat yaitu kapan kita harus kudus. Ini dibahas di dalam kitab imamat. Kita harus kudus. Manusia harus memiliki kekudusan. Umat Allah harus memiliki kekudusan setiap saat. Ya. Makanya kitab imamat ini, kalau kita berbicara tentang kitab imamat adalah kitab yang menjelaskan tentang kekudusan. Bagaimana kita untuk hidup kudus, bagaimana caranya. Apa yang harus dikuduskan. Bahkan siapa yang harus dikuduskan.
bahkan kapan kita harus hidup kudus. Itu dijelaskan di dalam kitab Imamat. Itu yang menjadi ringkasannya, ya. Kita belajar Yesus dalam kitab Imamat. Apa yang dapat kita lihat? Keadaan Yesus di dalam kitab Imamat. Yang pertama, Yesus dinyatakan sebagai korban persembahan supaya manusia dapat menghampiri Allah. Yesuslah yang menjadi kurban sejati, korban yang tidak pernah bercela, yang bagaimana semua korban-korban yang di zaman Taurat itu menuju kepada Yesus Kristus, ya, untuk menghampiri Allah. Dan korban ini dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Apalagi yang dapat kita lihat, Yesus sebagai imam besar yang kudus, imam besar yang membawa dirinya sendiri untuk masuk, ya, untuk dikorbankan, untuk bertemu dengan Allah sendiri, ya. Apa yang kita lihat, Yesus mengadakan penebusan dengan darahnya. Kalau kita lihat tentang penebusan, tentang kekudusan, itu berbicara tentang darah, ya, darah yang dikorbankan. Korban-korban yang dikorbankan itu apa? Berbicara darah. Darah yang menyucikan manusia dari dosa. Ya. Kalau kita lihat Yesus ini menjadi korban, menjadi darah yang paling suci, yang tidak bercela, yang dikorbankan untuk menebus umat manusia. Ya, jadi ini pelajaran dari kitab Imamat. Ya, boleh kita menyadari betapa pentingnya hidup di dalam kekudusan. Ya, tanpa kekudusan kita tidak dapat menghampiri Allah. Yesus sudah mengkhususkan kita melalui apa? Dia menebus kita di kayu salib sebagai korban satu-satunya dan sekali untuk selama-lamanya, supaya manusia dapat menghampiri Allah. Itu sebabnya mari ketika Allah sudah mengkuduskan kita, sudah menyingkirkan kita, sudah memisahkan kita lewat kematiannya di kayu salib, maka hidup manusia, hidup kita harus menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini yang menjadi pelajaran dari kitab Imamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.